Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama aku. Jadi video ini adalah lanjutan atau part 2 dari cerita Tuan Kecil untuk Tuan Muda. Gak perlu basa-basi lagi. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung tonton dulu supaya paham sama alur ceritanya. Dan sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share ya. Semoga terhibur. Part 2 dimulai ketika Pilia menatap cemas ke sekitar, sementara di sebelahnya, sang supir tengah fokus menyetir dengan kecepatan sedang. Dahi si supir pun mengerut karena heran. Pilia, sekotak susu untuk siapa? Bukankah Nyonya Manda baru kemarin membeli beberapa kotak susu? Tanya si supir dengan penasaran. Ah iya, kau kan berjaga-jaga. Kau ada melihat tidak seseorang masuk menyelinap dan meletakkan keranjang di dekat pos satpam rumah? Tanya Pilia dengan harapan semoga si supir itu melihat seseorang yang meletakkan keranjang bayi di dekat pos satpam. Tidak, maksudku aku tidak melihatnya. Karena cuaca hujan, jadi aku dan supir lain sibuk menikmati segelas kopi masing-masing dan bermain kartu seperti yang kau lihat tadi. Sahut si supir yang diliputi penasaran setelahnya. Keranjang yang kau maksud itu, keranjang apa memangnya Pilia? Tanya supir itu kemudian menoleh sekilas pada Pilia yang terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri. Sudahlah Barko, bukan urusanmu. Aku akan pergi ke ruang keamanan setelah mendapatkan sekotak susu. Jawab Pilia kemudian kembali menatap kiri dan kanan jalanan karena barangkali ada toko yang masih buka. Itu, semoga ada di toko itu, tunjuk si supir yang disebut Barko oleh Pilia sambil menepikan mobilnya mendekati toko yang ia tunjuk. Tunggu di sini, kata Pilia sesaat kemudian turun tepat setelah Barko menghentikan mobilnya. Barko menganggukkan kepalanya sebagai respon. Pilia pun menahan pemilik toko yang tengah bersiap untuk menutup tokonya. Kemudian tanpa basa-basi, Pilia menyebutkan yang ia butuhkan. Setelah berpikir sebentar, Pilia memutuskan untuk membeli 2 kotak susu dan 1 pak popok bayi berukuran besar. Setelah mengucapkan terima kasih pada pemilik toko karena mau melayani pembeli yang datang di jam-jam tutup toko, Pilia pun segera kembali ke mobil dan meminta si supir Barko untuk kembali ke rumah. Pilia segera turun dari mobil begitu mobil sudah berada di tempat semula. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih pada Barko yang sudah mau mengantarkannya mencari sekotak susu. Kemudian Pilia pun pamit pada Barko dan supir lainnya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Pilia masuk lewat pintu samping rumah lagi. Dia segera menutup pintu kembali begitu sudah berada di dalam. Dengan langkah yang bisa dibilang tergesa, Pilia menuju kamar Nona Emily untuk menyerahkan belanjaannya itu. Nona Emily, ini Pilia, kata Pilia sebelum membuka pintu kamar Emily yang tak terkunci. Ini sekotak susu yang saya beli. Syukurlah masih ada toko yang mau melayani di jam-jam tutup toko. Pilia akan siapkan botol dan sekotak susu tapi kantongnya sebesar itu, tanya Emily melihat dengan seksama kantong besar yang dibawa Pilia. Ah, iya, bukan hanya sekotak susu, Nona, tapi 2 kotak susu dan juga popok, jawab Pilia kemudian menaruh kantong plastik besar tersebut di atas meja dekat sofa kamar Emily. Ah, iya, Nona. Pilia berencana untuk pergi ke ruang keamanan setelah ini untuk mengecek CCTV. Siapa tahu orang yang meletakkan keranjang bayi itu tertangkap oleh CCTV. Lanjut Pilia menerangkan niatnya untuk pergi ke ruang keamanan rumah besar ini. Emily terlihat tak bersemangat sambil matanya menatap bayi yang kini terlelap. Emily mengalihkan tatapannya pada Pilia, kemudian menghembuskan nafasnya pelan. Ketika kau pergi tadi, aku dengan si bayi ini pergi ke ruang keamanan dan seseorang yang meletakkan bayi ini memang tertangkap kamera CCTV, tetapi wajahnya sama sekali tidak terlihat. Jelas Emily kemudian bangun dari duduknya di ranjang. Dia melangkah ke dekat jendela dan mengintip keluar dari tirai yang tertutup. Entah siapa yang begitu tega meletakkannya di sana. Bagaimana kalau bayi ini tidak ditemukan olehmu? Maka mungkin besok sudah akan jadi mayat yang mati karena kedinginan. Lanjut Emily kemudian berbalik menatap bayi yang matanya tengah terpejam.
Dan lagi, siapa tuan muda yang dimaksud dalam kertas itu? Tanya Emily kemudian. Pilia hanya diam saja sedari tadi mendengarkan ucapan nona muda keluarga Darmasraya. Lalu bagaimana nona? Tanya Pilia kemudian setelah beberapa saat Emily hanya berdiam diri memandang si bayi yang tergeletak di tempat tidurnya. Kau keluarlah dulu Pilia, istirahat. Besok keluarga Darmasraya akan memutuskan akan bagaimana nasib si bayi ini. Jawab Emily kemudian yang dengan segera diangguki oleh Pilia. Kalau begitu Pilia pamit nona. Ujar Pilia kemudian mengundurkan dirinya perlahan keluar dari kamar besar milik Emily Dharma, putri kedua keluarga Darmasraya. Setelah kepergian Pilia, Emily terduduk di sofa. Dia memutar benaknya berusaha berpikir maksud dari kata dalam kertas tersebut. Hembusan nafas kasar yang menjadi akhir pemikirannya. Emily memutuskan untuk segera tidur karena malam benar-benar semakin larut. Emily membaringkan tubuhnya di sofa. Tidurnya yang tak bisa diam membuat Emily tak berani jika harus berbaring di samping si bayi. Keesokan harinya, pukul 7 tepat, seluruh keluarga Darmasraya terlihat duduk di kursi masing-masing, di kursi meja makan besar di ruang makan dekat dapur. Pilia dan pelayan lain segera menghidangkan beberapa menu yang telah selesai disiapkan sejak pukul 5 tadi. Setelahnya, Pilia serta pelayan lain berdiri diam di sekitar tuan, nyonya, tuan muda, dan nona muda keluarga Darmasraya yang akan memulai sarapan mereka. Seperti biasa, Tuan Gana akan memimpin doa sebelum memulai sarapan. Setelahnya, barulah semuanya mulai menyantap sarapan yang telah disiapkan. Tuan Gana dan istrinya, Manda Dharma, duduk berdampingan. Lalu di seberang mereka ada Jason Twilo dan Mia Dharma, putri pertama keluarga Darmasraya. Lalu di samping Mia ada Emily, sedangkan di seberangnya ada Haigo Dharma, anak kedua dan putra pertama dari keluarga Darmasraya. Kemudian tepat di samping kiri Haigo ada Satyan Dharma, putra kedua atau anak keempat dari keluarga Darmasraya. Sedangkan di seberang Satyan ada Cynthia Putrika Dharma, anak bungsu atau putri ketiga dari keluarga Darmasraya. Mereka saling diam sambil menikmati sarapan karena sudah menjadi aturan untuk diam ketika makan. Tetapi gerakan tangan yang menyuap mulut masing-masing itu terhenti ketika Emily, si putri kedua atau anak ketiga itu berdeham. Semua mata kini tertuju pada Emily. Semalam masih ada waktu setelah sarapan, Emily. Tegur Tuan Gana membuat Emily terdiam. Kemudian semuanya pun melanjutkan sarapannya lagi termasuk Emily. Emily berdeham begitu melihat semuanya sudah selesai dengan isi piring masing-masing. Melirik sebentar ke Tuan Gana, ayahnya yang mengangguk, kemudian Emily pun menarik nafasnya dalam-dalam. Pilia, bawa bayinya kemari, pinta Emily kemudian yang dengan segera membuat Pilia berjalan menjauh menuju kamar Emily, tempat bayi itu berada. Emily terdiam menunggu Pilia ke kamarnya untuk mengambil si bayi yang dijaga oleh salah satu pelayan lainnya di rumah ini. Semua saling bertukar pandang, kecuali Haigo yang terlihat terus menatap jam di pergelangan tangannya. Part 2 selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga berikan tanggapan mengenai video ini di kolom komentar. Saya Lovers, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.